pemirsa, sudah berlangsung selama 9 bulan, perang antara Rusia dan Ukraina belum berkesudahan. Melalui ajang KTT G20 di Bali, para pemimpin dunia mendesak agar perang segera diakhiri. Углами 38, 68, 68, да. Selasa, 15 November, melalui rekaman pidatonya di hadapan anggota KTT G20 Bali, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghentikan perang. Якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких Мінськів 3, які Росія порушить одразу ж після укладення. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути усіх вас, обманути світ і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. Merespon pernyataan Presiden Ukraina, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang diutus menghadiri KTT G20 justru menilai Ukraina mengajukan syarat yang tidak realistis. Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. Мы не отказываемся от переговоров, и если кто и отказывается, так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться. Jika perang Rusia-Ukraina tidak segera berakhir, maka sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Presiden Jokowi pun mengajak negara-negara anggota G20 bekerja sama dan ikut bertanggung jawab mengakhiri perang Rusia-Ukraina. We have responsibility not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Mengakhiri KTT G20 di Bali pada 16 November, Presiden Jokowi mengakui delegasi G20 berdebat alot soal perang Rusia-Ukraina dalam menyusun deklarasi Bali. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global.
Akankah perang Rusia-Ukraina bisa segera dihentikan? Ataukah justru polarisasi antara kubu yang bertikai semakin melebar? Rumusan terhadap poin yang diperdebatkan itu menunjukkan bahwa negara-negara barat itu berhasil mempengaruhi isi dari declaration ini yang menyudutkan Rusia, dan kita bisa mengerti kenapa Menlu Sergei Lavrov itu meninggalkan ini sebelum KTT berakhir, dan dia menyatakan kekecewaannya terutama setelah mendengar pidato dari Zelensky yang katanya berupa rekaman sehingga dia tidak bisa melakukan interupsi atau menyatakan counter argumen dari sudut pandang Rusia. Jadi ini akan menyebabkan polarisasi yang saya katakan tadi akan semakin tajam, dan ini akan terus mewarnai G20 setelah beralih ke India ya sebagai presidensi di tahun 2023 nanti. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi dunia akan sulit terwujud jika perang antara Rusia dan Ukraina tidak berakhir. Maka ada isu yang berkaitan dengan masalah perang yang ada di Ukraina. Tentu kalau ada isu yang akan dimunculkan, karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi kalau misalnya perang itu tidak terselesaikan. Itu yang saya khawatirkan ya. Di satu sisi ada negara-negara yang menghendaki bahwa harusnya ada hal yang mengatakan bahwa perang di Ukraina harus selesai. Tetapi ada negara yang mungkin tidak setuju dengan pernyataan seperti itu karena masalah itu masalah yang katakanlah tidak seharusnya dibicarakan dalam G20. Perang tidak pernah menjadi solusi untuk masalah apapun. Dan jika kita tidak mengakhiri perang, niscaya, percayalah, peranglah yang akan mengakhiri kita.